Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube PT Sinex Metro Data Indonesia dengan saya Saiful Mahli selaku Senior Technical Advisor. Pertemuan kali ini kita akan membahas UPS Vertiv GXT5 dengan UPS Vertiv GXT4. Apa saja nanti perbedaan dari sisi spesifikasi teknis yang membedakan UPS GXT5 dengan UPS GXT4. Baik, kita langsung saja. Ini saya sudah siapkan tabel dari sisi perbedaan UPS GXT4 dan GXT5. Apa saja spesifikasi teknis terbaru yang ada di GXT5. Jadi yang pertama dari sisi rating atau kapasitas. Ini saya bandingkan sampai dengan 10 kVA. Jadi dari sisi kapasitas ini ada sedikit penambahan, yaitu di rating atau di kapasitas 8 kVA, di mana di seri sebelumnya GXT4 itu tidak ada kapasitas 8 kVA. Dan tidak menutup kemungkinan untuk GXT5 ini sudah ada juga di kapasitas 16 sampai dengan 20 kVA. Tapi nanti biasanya sesuai dengan kebijakan negara masing-masing apakah akan masuk ke Indonesia atau tidak. Tapi untuk saat ini sudah bisa sampai dengan 10 kVA. Dari sisi power factor, untuk kapasitas tertentu di GXT4 itu masih ada yang menggunakan power factor 0,9 di kapasitas 0,7 sampai 3 kVA. Di kapasitas 5 sampai 6 kVA power faktornya 0,8, dan di 10 kVA power faktornya masih 0,9. Nah, sedangkan di UPS terbaru GXT5 semua kapasitas ini sudah memiliki unity power factor atau power faktornya sudah 1. Artinya kapasitas VE sudah sama dengan watt. Jadi 1 kVA sama dengan 1 kilowatt gitu. Dari sisi efisiensi ini ada online mode dan ada eco mode. Untuk GXT4 dalam mode online efisiensinya bisa mencapai 92%, dan pada saat aktif eco mode mencapai 97%. Nah, di GXT5 untuk efisiensi ini sudah ada perbaikan, bahkan dalam mode online ini up to sampai dengan 95%. Dan pada saat aktif eco mode untuk efisiensinya up to 98,5%. Jadi untuk efisiensi sangat tinggi sekali. Selanjutnya dari sisi fitur LCD display, yang sebelumnya di GXT4 masih LCD text based dan masih manual rotatable. Nah, tapi di GXT5 ini untuk LCD-nya sudah menggunakan color graphic dan juga sudah dilengkapi dengan multi language dan ada gravity sensing. Selain itu, untuk output socket di GXT4 dia masih non-controllable socket. Nah, tapi di GXT5 ini sudah dilengkapi dengan controllable and programmable socket. Jadi untuk improve load control sehingga kita bisa mengatur pembagian beban untuk pemilihan beban yang kritis dan non kritis sehingga bisa memaksimalkan fungsi dari backup time. Selanjutnya dari sisi eksternal baterai modul di GXT4 ini harus masih manual configure. Jadi jika ada penambahan eksternal baterai itu harus dilakukan configure secara manual di LCD. Nah, tapi di GXT5 ini sudah ada fitur automatic detection. Jadi pada saat terjadi penambahan eksternal baterai, UPS sudah bisa mendeteksi secara otomatis
tanpa harus dikonfigur lagi di LCD secara manual. Untuk external baterai module size, ini pun ada perbedaan dari GXT4 dan GXT5, di mana untuk GXT4 kapasitas 5-10 kVA, eksternal baterainya secara dimensi itu masih 4U atau RU. Nah, tapi di GXT5 secara dimensi ini lebih kecil, itu dia hanya mengambil space sekitar 3U, 3 RU. Untuk spesifikasi Energy Star, GXT4 ini sudah certified Energy Star 1.0. Nah, tapi di GXT5 ini sudah Energy Star certified-nya 2.0. Jadi sudah satu level di atasnya. Artinya untuk UPS GXT5 dia lebih go green karena memiliki efisiensinya pun lebih tinggi. Dan yang tidak kalah penting yaitu untuk spesifikasi dry contact, di mana GXT4 ini masih non-configurable dry contact, dan di GXT5 untuk dry contact-nya dia sudah bisa dikonfigur. Jadi kita bisa pilih nomor sekian untuk alarm apa. Lalu untuk charger, di GXT4 internal chargernya masih non-configurable. Nah, tapi di GXT5 internal chargernya sudah bisa dikonfigur sehingga untuk baterai healthcare-nya bisa lebih baik, dan untuk waktu charging-nya pun bisa lebih cepat. Jadi bisa sampai 4 jam untuk mencapai kapasitas 90%. Dan yang tidak kalah penting yaitu dari sisi garansi. Untuk GXT4 untuk standar garansinya masih 2 tahun. Dan untuk GXT5 ini sudah mulai dari 3 tahun. Tapi biasanya untuk garansi di tiap negara berbeda-beda. Oke, mungkin itu hal-hal yang membedakan UPS GXT4 dengan GXT5 dari sisi spesifikasi teknis, mulai dari rating, power factor, efisiensi, LCD display, output socket, external battery size, Energy Star certified, dry contact, charger, dan standar warranty. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.